Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berikutnya kita akan lanjutkan taklim kita atau pembelajaran kita. Kita akan membahas bab sifat salat Nabi atau tata cara Nabi salat. Kita akan membahas bab tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Di bab ini kita mulai dari bab awal yang terkait dengan persiapan salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika hendak salat baik fardu atau sunnah, maka beliau berdiri menghadap ke arah kiblat, dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk itu. Idza qumta ilas shalah fa asbighil wudu. Kalau kamu hendak salat berwudulah. Jadi wudu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian hadapkan ke arah kiblat, fakabbir, lalu takbirlah. Jadi Nabi bersabda, fa asbighil wudu, ambil wudu, tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, fakabbir, lalu takbirlah. Jadi ini perintah dari Nabi seperti itu. Berwudu, menghadap kiblat, takbir. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, beliau salat sunnah di atas hewan tunggangannya, maka menghadapnya ke arah kemana saja hewan tunggangannya itu menghadap. Sebagaimana firman-Nya, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi pada saat sholat sunnah tidak diwajibkan harus menghadap ke arah kiblat ketika kita sholatnya di atas kendaraan. Jadi ketika kita sholatnya di atas kendaraan tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat. Dan ini sholat yang dikerjakan oleh Nabi, sholat sunnah. Nabi tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan, tetapi Nabi mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Kemudian juga tata cara sholat saat di atas kendaraan itu tidak harus sempurna, tapi bisa dengan isyarat. Idza ikhtalatu fa innama huwa takbir wal isyaratu bir ra'si. Ketika terjadi peperangan, ada salat namanya salat khauf. Nabi bersabda, idza ikhtalatu, kalau pasukan sudah mulai bercampur, fa innama huwa takbir wal isyarah bir ra'si. Maka dia adalah hanya takbir dan isyarat dengan kepala. Ini namanya salat khauf. Maka salatnya hanya takbir dan isyarat dengan kepala, karena pada saat situasi perang. Lihatlah di sini para sahabat Rasul itu meskipun suasana perang sekalipun salat tidak ditinggalkan, namanya salat khauf. Maka ini kita malu kalau hajatan manten kok ninggalke salat. Kira-kira lebih repot mana, perang sama hajatan manten? Lebih repot perang. Tapi Nabi saat perang tetap sholat. Para sahabat tetap sholat. Namanya sholat khauf. Masa hajatan manten terus tidak sholat, padahal memungkinkan untuk sholat. Tetapi para sahabat sekalipun pada saat perang sedang berkecamuk, mereka tidak meninggalkan sholat. Apalagi selain hajatan manten yang kadang sholat ditinggalkan. Karnaval, ya, saat karnaval kenapa harus ditinggalkan?
Padahal Nabi dan para sahabat di situasi yang sangat genting sekalipun sholat tidak ditinggalkan. Dan pada saat sholat di atas kendaraan itu tadi, atau sholat pada saat sholat khauf itu tadi, itu juga kiblatnya tidak tentu arah, karena saat situasi perang sedang berkecamuk atau situasi perang sedang berlangsung atau khauf, suasana takut, tetap sholat. Nabi sendiri bersabda, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi kalau pada saat situasi kita tidak tahu arah, maka kita bisa menghadap ke arah mana saja. Baik, Bapak dan Saudara, jadi pada saat sholat yang pertama kali perlu disiapkan adalah wudhu dan menghadap ke arah kiblat, lalu takbir. Di dalam hadis tadi tidak disebutkan membaca apapun sebelum takbir. Jadi bacaan pertama dalam hadis tadi adalah fakabbir, maka takbirlah. Tidak ada bacaan lain sebelum takbir, kalau kita menurut riwayat tadi. Jadi kalau sudah menghadap ke arah kiblat, maka segera takbir. Tidak ada bacaan seperti nawaitu, atau tidak diajarkan oleh Nabi seperti usolli atau bacaan-bacaan yang lain. Karena bacaan-bacaan seperti itu ada, itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan pula dari tabi'in, tetapi itu adalah bacaan yang sifatnya adalah pendapat. Jadi bukan hadis, bukan athar sahabat. Sehingga kita cukup ikuti bimbingan dari Nabi. Pada saat kita sholat, segera bertakbir Allahu Akbar, tanpa didahului dengan bacaan-bacaan nawaitu atau usolli. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat tadi, dalam situasi normal ya, itu berdirinya berdiri tegak. Tadi katanya bisa kemana-mana, itu kalau dalam situasi sedang takut atau sholat di atas kendaraan. Kalau situasi normal, maka berdiri menghadap kiblat tadi, berdiri dengan tegak, mengikuti perintah Allah. Baik ini dalam sholat fardu atau sholat sunnah, Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Baik, Bapak dan Saudara, dan di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah olehmu salat yang 5 dan salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Disebutkan pula manfatathul asr, barang siapa yang tidak salat asar, habita amaluhu, amalnya pada hari itu batal, tidak dapat pahalanya karena tidak salat asar. Jadi salat asar termasuk salat yang jika kita tidak mengerjakannya, maka amal pada hari itu tidak mendapat pahala atau pahalanya rusak, pahalanya terhapus karena tidak menjalankan salat asar. Sehingga salat asar memiliki peran penting di situ. Karena Nabi menyebutkan, barang siapa yang tidak salat asar, maka amalnya pada hari itu hapus, amalnya pada hari itu habita, batal. Tentu yang dimaksud batal bukan batal secara fikih, tapi yang dimaksud batal di sini adalah terhapus pahalanya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan tenang, dengan khusyuk.
Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan takut, maka kamu bisa sholat sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Jadi bisa sambil berjalan atau sambil naik kendaraan. Fa idza amintum, apabila kamu sudah merasa aman, maka fadkurullaha kama allamakum, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian. Jadi kalau situasinya sudah normal, maka kerjakan sebagaimana yang diajarkan. Baik. Di sini sallallahu alaihi wasallam fi maradin mautihi jalisan. Dan kalau dalam keadaan sakit, maka sholatnya juga bisa sambil duduk. Sholat sambil duduk bagi orang sakit ini disebutkan oleh Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa alai jambin. Sholatlah berdiri, fa illam tastati, kalau tidak mampu, fa qa'idan, silahkan sambil duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu, fa alai jambin, maka bisa dengan berbaring. Jadi satu saat disebutkan oleh Imran ibn Husain, dia pernah menyampaikan kepada Rasulullah kalau sedang sakit semacam ambeien. Lalu bertanya kepada Rasul, dan Rasul menjawab, sholatlah sambil berdiri, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu dengan berbaring. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sholat sambil duduk dalam sholat wajib ini bagi orang yang tidak mampu. Kalau mampu, sholat wajib tidak boleh sambil duduk, karena dianjurkan qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Maka duduk ini hanya jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri. Tetapi berbeda halnya untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah itu meskipun mampu berdiri, boleh sholat sambil duduk. Jadi Bapak Ibu, kita mampu sholat sambil berdiri, tapi mau sholat sunnah dengan duduk, boleh apa tidak? Boleh untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib, berdiri bagi yang mampu. Dia boleh tidak berdiri kalau sudah tidak mampu berdiri. Tetapi kalau masih mampu berdiri, maka dia wajib berdiri karena masih mampu. Baik Bapak Ibu, maka Nabi menyebutkan inna sholatal qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sesungguhnya sholatnya orang yang duduk mendapatkan pahala setengah orang yang sholat berdiri. Jadi kalau sholatnya duduk, pahalanya berapa? Separuh. Jadi ini ada konsekuensi. Dalam bahasa Jawa ada istilah apa? Yang ada konsekuensinya itu. Segala sesuatu ada konsekuensinya, termasuk sholat sambil duduk. Maka itu ada konsekuensinya. Inna sholatal qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sholat sambil duduk mendapatkan pahala setengah dari sholat sambil berdiri. Sehingga selagi kita mampu, hendaknya tidak sholat sambil duduk. Kecuali kita sebagai makmum, maka makmum itu ikut imam. Kalau imamnya duduk, makmumnya semuanya duduk. Kalau imamnya berdiri, makmumnya semua berdiri. Kalau imamnya duduk di atas kursi, makmumnya makmumnya berdiri. Caranya bagaimana? Kemarin sudah kita sampaikan, kalau imamnya duduk di atas kursi, imamnya takbiratul ihram sambil berdiri, lalu kemudian duduk. Itu artinya jamaah sholat seperti biasa. Tapi kalau imamnya duduk baru takbiratul ihram, itu artinya makmumnya juga harus sholat dengan cara seperti imam. Itu susah nyari kursinya. Kalau kursinya harus sejumlah yang hadir.
Baik, maka solusinya adalah takbiratul ihramnya sambil berdiri. Dan sholat di lantai itu lebih utama daripada sholat di atas kendaraan. Nabi mengatakan sholli alal ar in istata'ta, sholatlah di atas tanah jika kamu mampu, wa illa fa'aumi ima, tetapi jika tidak maka sholatlah dengan memberi isyarat membungkukkan badan atau kepala, waja'al sujudaka akhfadu min ruku'ika, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dibandingkan rukukmu. Artinya memang kalau kita di dalam perjalanan yang utama kita lakukan adalah berusaha sholat tidak di atas kendaraan kecuali darurat, karena memang Nabi tidak pernah mencontohkan sholat wajib di atas kendaraan. Selama tidak darurat, menurut perhitungan kita memungkinkan sampai di tempat tujuan dan masih mendapatkan waktu sholat, maka sholat di tempat tujuan itu lebih utama. Kalau pakai mobil pribadi mampir, masalahnya kadang naik bis atau naik kereta, ya sudah dilihat, bisa diperkirakan, pakai Google Map itu bisa dihitung, diperkirakan. Wow, nanti tiba pukul sekian, masih dapat waktunya, ya sudah, diutamakan sholat di atas tanah, bukan sholat di atas kendaraan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat sholat Nabi tadi, beliau mengajarkan kepada kita bisa dengan berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian mengucap nopo takbir, tidak ada bacaan yang lain. Kalau di atas kendaraan maka bebas menghadap ke arah mana saja, dan itu khusus untuk sholat sunnah. Baik, berikutnya adalah pada saat sholat beliau kadang-kadang pakai sendal dan kadang-kadang tidak pakai sendal. Artinya pada saat sholat itu ketika kita di alam terbuka, di tempat yang di situ memungkinkan pakai sendal, pakai sepatu, maka sendal sepatu tidak dilepas, tidak mengapa. Idza shalla ahadukum falyalbis na'laihi aw liyakhla'huma baina rijlaihi wala yu'dhi bihima ghairah. Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaknya ia memakai sendalnya atau hendaknya ia letakkan keduanya di antara kedua kakinya, dan janganlah membuat orang terganggu dengan kedua sendalnya. Jadi Islam ini mudah, termasuk kalau kita sedang bepergian, lagi mendaki gunung, lagi menjadi tim SAR, lagi menjadi pecinta alam, maka sepatu atau sendal bisa tetap dipakai sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sendalnya dianjurkan untuk diletakkan di antara kedua kakinya, sebagaimana tadi disebutkan, idza shalla ahadukum fala yata'na alaihi an yaminihi, kalau kalian salat jangan letakkan sandal di kanannya, wala an yasarihi, jangan letakkan pula di kirinya. Jadi sandalnya tidak diletakkan di kanan, tidak pula di kiri, tetapi waliyatuhuma baina rijlaihi, tapi letakkanlah sandal itu di antara kedua kakinya. Ini konteksnya adalah supaya sandalnya tidak mengganggu orang lain. Kalau sudah ada tempat sandal ya diletakkan di tempat sandal. Tapi kalau di tempat terbuka ya biar tidak mengganggu, maka bisa diletakkan di antara kedua kakinya atau bisa dipakai pada saat sholat. Ini masih persiapan sholat ya. Nah, pada saat sholat itu menghadap ke arah sutroh, jadi menghadap ke arah pembatas. Ini belum ke praktek sholatnya, masih persiapan sholat.
Wala tusalli illa ila sutratin, janganlah salat kecuali menghadap ke arah pembatas. Wala tata ahadan yamurru baina yadaik, dan jangan membiarkan seorang pun lewat di depanmu pada saat salat. Fa'in abai, maka kalau ternyata ada orang yang ketika dicegah tidak mau, maka fal tuqatilhu fa inna ma'ahul qarin, maka perangi dia karena bersamanya ada setan. Jadi anjuran pada saat sholat itu menghadap ke arah pembatas. Pembatas itu bisa tembok, dinding, orang yang sedang duduk, lemari, apalagi tiang. Nah, intinya pada saat sholat itu jangan kosongan depannya, tapi ada pembatas sebagai tanda supaya tidak ada orang yang melintas pada saat kita sedang sholat. Bisa pula dengan pohon kalau sholatnya di tempat yang terbuka, atau bisa pula dengan ranjang tempat tidur, sebagaimana ketika Rasul sholat tahajud itu pembatasnya adalah tempat tidur. Jadi intinya di situ dianjurkan ada sutroh, dan sutroh ini ketika kita sholat berjamaah adalah dicukupi dengan sutrohnya imam. Sutrotul imam, sutroh liman khalfah, pembatas di depan imam itu mencukupi untuk makmumnya, untuk siapa saja yang ada di belakangnya. Jadi tidak setiap makmum, setiap orang bawa sutroh, tidak, cukup imam. Maka melintas di depan makmum itu tidak apa-apa, tidak dilarang. Yang dilarang adalah melintas di depan imam atau melintas di depan orang yang sedang sholat sendiri atau yang sedang menyelesaikan sholat masbuknya. Baik Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan biasa kadang Nabi sutrohnya menggunakan tombak pendek yang ditancapkan di hadapannya. Itu kadang yang beliau lakukan seperti itu. Terkadang beliau pada saat seperti itu kemudian ada hewan yang lewat, maka beliau merapat sehingga hewannya tersebut lewat di belakang beliau, bukan di depan beliau. Baik, intinya dianjurkan untuk pakai pembatas, tidak tanpa pembatas. Kalau ada yang lewat, hendaknya yang lewat tersebut dicegah, karena itu termasuk disebut oleh Nabi, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadai, karena berdiri di hadapannya selama 40 itu lebih baik dibandingkan melewati di depan orang yang sholat. Lau ya'lamul marru baina yadail musalli madza alaihi, jika orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu akibatnya, tahu dosanya, niscaya lebih baik ayyakif arba'ina khaira, berdiri selama 40 itu lebih baik. Memang di dalam hadis ini perawi lupa 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, tapi intinya berdiri selama 40 itu lebih baik. Umpama kita ambil yang paling pendek saja, berdiri 40 hari itu sudah kemeng, apalagi berdiri 40 bulan, 40 tahun. Intinya jangan sampai melintas di depan orang yang sedang sholat. Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula pada saat sholat usahakan tidak menghadap ke arah kuburan. La tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan. Ini menghadap kuburan enggak? Tidak ada ya? Kuburannya di sana ya? Baik, alhamdulillah tidak sholat menghadap ke arah kuburan. Kalau ke arah kuburan bagaimana? Dilarang Nabi. Nabi melarang sholat menghadap ke arah kuburan. Termasuk kalau bikin masjid hendaknya tidak menghadap ke arah kuburan.
Kalau terpaksa menghadap ke arah kuburan, maka berikan batas antara masjid dengan kuburan. Batasnya apa misalnya? Jalan, apalagi dinding, apalagi usahakan kuburnya tidak nampak, tidak ada jendela, sehingga pada saat sholat tidak melihat ke arah kuburan. Itu beberapa alternatif kalau memang terjadi, sehingga jangan sampai sholatnya langsung menghadap ke arah kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Termasuk larangan di sini, larangan duduk di atas kuburan. Tapi di tempat kita kadang-kadang kuburan itu kurang kurang dimengerti, diinjak, padahal Nabi bersabda jangan duduk di atas kuburan, tidak boleh menginjak tanah, menginjak kuburannya, itu dilarang. Jadi jangan diduduki. Termasuk Nabi menyebutkan kalau ada orang yang duduk di atas bara api, fatakhlusu ila jildihi, lalu kemudian apinya itu menembus kulitnya, itu lebih baik dibandingkan dibandingkan duduk di atas kuburan. Jadi intinya jauhi duduk-duduk di atas kuburan. Saya pernah lihat di mana itu nggo jemuran, ono sing nggo nonton konser bareng di kuburan. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu tadi terkait dengan persiapan. Jadi persiapan sholat sudah kita anggap cukup di situ. Untuk wudhu tidak kita bahas, kita langsung ke gerakan dan bacaan sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan ucapan apa tadi? Fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi beliau menganjurkan untuk bertakbir, maka menunjukkan beliau memulai sholatnya dengan takbir Allahu Akbar. Maka beliau bersabda, innahu la tatimmu sholatun li ahadi minan nas hatta yatawaddo. Sesungguhnya sholat seseorang tidak sempurna sampai berwudu. Fayadu al wudu mawati'ah, hingga meletakkan air wudu pada tempat wudu untuk melakukan wudu. Tsumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian pada saat beliau sholat, beliau memulai dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi beliau memulai sholat dengan mengucap Allahu Akbar. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, miftahus sholah at-tuhur, bahwa kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi kuncinya sholat itu bersuci. Kalau belum bersuci tidak bisa sholat, sholatnya tidak sah. Maka harus bersuci, karena itu adalah miftahus sholat, kuncinya sholat itu bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya dari pekerjaan di luar sholat adalah takbir. Artinya kita sudah masuk ke dalam ibadah sholat kalau kita sudah takbir. Sudah tidak boleh omong, tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Sudah haram melakukan aktivitas lain kecuali sholat. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan kembali dari pekerjaan di luar sholat at-taslim adalah ucapan salam. Lihat di dalam hadis ini, kuncinya sholat adalah suci, yang mengharamkan aktivitas di luar sholat adalah takbir, dan yang menghalalkan kembali adalah salam. Di sini jelas sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak disebutkan diawali dengan usolli, diakhiri dengan alhamdulillah. Biasanya gimana? Ada enggak yang mengawali dengan usolli, diakhiri dengan alhamdulillah? Ada. Baik, hadisnya tidak begitu. Hadisnya adalah tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Jadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dengan takbir itu mengharamkan dari pekerjaan di luar sholat.
dengan salam berarti sudah halal melakukan pekerjaan di luar salat. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat suaranya ketika takbir, sehingga orang-orang yang di belakang beliau mendengar takbirnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Idza qala al-imamu Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar." Kalau imam mengucap Allahu Akbar, maka makmum ucapkan Allahu Akbar. Baik. Jadi di bab ini jelas niat itu letaknya di dalam hati. Jadi untuk yang pertama tadi takbir, dan kita sudah sama-sama tahu ketika kita sudah takbir maka di situ sudah diawali dengan niat. Karena ibadah itu yang diterima adalah ketika niatnya dengan niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Sehingga untuk niat itu letaknya di dalam hati, tidak perlu dilafatkan, tidak perlu diucapkan. Maka kalau demikian, ketika kita memulai sholat Allahu Akbar, maka sudah ada di dalam dirinya niat untuk sholat. Tidak perlu kemudian niat ingsun sholat maghrib 3 rakaat dadi makmum krono Allah misalnya. Tapi cukup kalau sudah punya niat lalu takbir, maka itu sudah cukup, karena niat itu letaknya berada di dalam hati. Kemudian mengangkat kedua tangan. Jadi pada saat takbir tadi apa? Hanya ucapan saja atau pakai gerakan? Pakai gerakan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ahyanan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram, dan terkadang setelah takbir dan terkadang sebelumnya. Jadi ini variasi salat Rasul. Rasul kadang salatnya itu takbir dengan gerakan tangannya itu bareng. Takbir dengan gerakan tangannya itu bareng. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Kemudian kadang-kadang beliau mengangkat tangannya setelah mengucap takbir. Ini diriwayatkan oleh ulama yang sama. Terkadang pula beliau mengangkat kedua tangannya sebelum takbir. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Artinya bisa pada saat takbir itu bersamaan kedua tangannya dengan mengangkat tangan dengan mengucap takbir Allahu Akbar bareng. Bisa pula itu sudah bunyi Allahu Akbar baru kemudian tangannya diangkat. Bisa pula angkat tangannya dulu, setelah sedekap baru kemudian mengucap Allahu Akbar. Jadi ada 3 cara di dalam membaca takbir. Kana yarfa'uhuma mamdudatal asobi. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan menegakkan jari-jarinya lurus ke atas. La yufarriju bainaha wa la yadummuha. Beliau tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya. Jadi tangannya ini tegak ke atas, tidak rapat tapi juga tidak lebar, biasa. Ya, tidak rapat, tidak pula renggang. Jadi tidak digenggam, tidak pula direnggangkan. Dan beliau di dalam salat itu meletakkan hatwa mangkibai, sejajar dengan apa ini namanya? Bahu. Jadi pada saat takbir beliau mengangkatnya sejajar dengan bahu. Kadang-kadang beliau mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinga.
Untuk yang sejajar dengan bahu itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasai. Sementara yang sejajar dengan daun telinga itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Abu Dawud. Artinya memang bisa Allahu Akbar itu sejajar dengan bahu, bisa pula Allahu Akbar sejajar dengan daun telinga. Ini daun telinga. Jadi tidak harus disentuhkan. Nek gue belajar ben wis tekan telinga atau belum ya didemokke. Oh wis tekan. Baik. Itu cara takbir yang diajarkan oleh Rasul. Jari-jarinya tegak ke atas, tidak renggang, tidak rapat, dan itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Hadisnya sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang disebutkan beliau tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya ini, la yufarriju bainaha wa la yatummuha, itu hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi sahih. Kemudian setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap, dan perintah untuk melakukannya disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, yakni bersedekap. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Inna ma'syarul anbiya umirna bitakjili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nado'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk segera berbuka dan mengakhirkan sahur, dan hendaknya kami meletakkan tangan-tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Jadi di sini dianjurkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap di dalam sholat. Dan suatu saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang sedang sholat, dan orang itu meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Kemudian beliau melepaskan kedua tangan orang itu dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Baik, Bapak dan Saudara, maka menunjukkan bahwasanya kita boleh menegur atau mengoreksi orang yang posisi tangannya keliru, sebagaimana Rasul mengoreksi orang yang meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Maka beliau kemudian meluruskan menjadi tangan kanannya ada di atas tangan kirinya. Maksudnya di atas itu bukan di atas ini ya, tapi di luarnya. Pada saat bersedekap itu di mana? Kana yadul yumna ala dhuhri kaffihil yusra. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri. Warusqi was-sa'id. Kemudian juga beliau diperintahkan untuk meletakkan tadi pada punggung telapak tangan kiri pergelangan tangan kiri. Dan juga amara bidzalika ashabahu. Demikian pula beliau memerintahkan para sahabatnya. Jadi beliau perintahkan para sahabatnya untuk meletakkan punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan bawah kiri. Artinya ini diantara yang diajarkan oleh Nabi ketika bersedekap, yakni tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, bisa pula pergelangan tangan kiri, bisa pula lengan bawah. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi bisa
beberapa variasi. Bisa di punggung telapak tangan kiri, bisa pula di pergelangan tangan kiri, bisa pula di lengan bawah tangan kiri. Dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan itu. Kana ahyanan, dan itu kadang-kadang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang yakbidu bil yumna alal yusra. Jadi kadang-kadang menggenggam lengan kiri dengan tangan kanan. Jadi kadang-kadang digenggam. Nah, jadi ini praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa variasi. Yang pertama tadi apa? Punggung telapak tangan kiri. Dhuhri kafihil yusra. Kemudian apa? Warusli wassa'id, pergelangan tangan kiri dan juga lengan bawah kiri. Kemudian kadang-kadang yakbidu bil yumna al yusra, beliau menggenggam lengan kiri dengan tangan kanan. Dan beliau meletakkan kedua tangannya di dada. Beliau juga melarang bertolak pinggang dalam sholat, dan ini dilarang. Jadi medenteng. Itu cara bagaimana meletakkan tangan. Kalau kita sholat, maka kita cukupkan mengikuti hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau kesaksian-kesaksian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pandangan mata kemana? Pandangan mata itu la yambaghi ayyakuna, hendaknya orang yang sholat itu menjadikan pandangannya tidak tolah-toleh. Apa tidak tolah-toleh itu? Anteng, tenang, tidak melihat ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Itu semua termasuk makruh-makruhnya di dalam sholat. Dan kalau sampai toleh-toleh, maka itu termasuk bagian dari namanya ikhtilasun yakhtalisuhus syaiton, namanya curian yang dicuri oleh setan. Jadi sholatnya dicuri oleh setan. Kapan? Saat orang sholat tolah-toleh. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mengubah pandangannya dari tempat sujudnya hingga beliau selesai. Jadi beliau tidak memalingkan pandangan ke tempat lain, melainkan pandangannya ke tempat sujud. Jadi tidak boleh ada sesuatu pun di dalam sholat, misalnya menghadap ke arah langit, kanan, kiri, tapi beliau selalu memandang ke tempat sujud. Baik, Bapak dan Saudara, ini sedikit kutipan mengenai sifat sholat Nabi. Insyaallah untuk sifat sholat Nabi akan kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Intinya di bagian ini kita sudah baru sampai ke persiapan sholat ya, gerakan untuk awal, gerakan awal belum ke bacaan. Dan di bagian akhir ini tidak boleh toleh, karena la yambaghi ayyakuna fil bait syai'un yusghilul musall. Tidak boleh ada sesuatu pun di Ka'bah itu yang mengganggu orang yang sholat. Kemudian kalau ada orang yang sholat tolah-toleh, Nabi mengatakan ikhtilasun yakhtalisuhu syaiton min sholatil abdi. Itu adalah curian yang dicuri oleh setan dari sholatnya seorang hamba. Maka la yazalullah muqbilan alal abdi fi sholatihi malam yaltafit fa idza sarrafa wajhah ing sarafa anhu. Allah malam yaltafit. Jadi Allah itu senantiasa menghadap ke arah wajah hambanya di dalam sholat. Selama malam yaltafit, hamba yang sholat itu tidak noleh. Fa idza sarrafa wajhah, apabila dia memalingkan wajahnya
maka insarafa anhu, Allah pun berpaling darinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang 3 perkara. Yang pertama adalah sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk makanan. Ini dilarang oleh Nabi. Atau seperti burung gagak yang mematuk makanan. Ini dilarang oleh Nabi. Yakni duduknya dengan mematuknya dengan cepat. Artinya ketika sholat hendaknya tumak ninah. Kemudian di antara yang lain yang dilarang itu adalah duduk seperti duduknya segawon. Kemudian juga yang dilarang lagi menoleh seperti menolehnya musang. Artinya pada saat duduk, pada saat kita sholat tidak boleh cepat sebagaimana ayam mematuk makanan, tidak boleh pula menyerupai segawon, tidak boleh pula toleh. Sholli sholata muwatti, sholatlah kalian seolah-olah sholat perpisahan. Jadi kalau sholat diminta seolah-olah sholat perpisahan. Ka'annaka taroh, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in kunta la taroh, jika engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.